Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikutnya dengan judul konfigurasi sistem kontrol. Nah, ada dua bentuk umum sistem kontrol, yaitu sistem kontrol jaringan terbuka atau disebut dengan open loop control. Kemudian yang kedua, sistem kontrol jaringan tertutup atau closed loop system, atau biasa disebut dengan sistem kontrol dengan umpan balik atau titik kontrol sistem. Nah, ini ada contoh daripada untuk diagram blok sistem kontrol open loop. Ini ada acuan atau set point, kemudian ada controller, ada aktuator, dari controller ke aktuator atau penggerak, baru ke plane, baru ke output atau keluaran. Nah, untuk diagram blok sistem closed loop, di sini ada masukan atau acuan atau referensi atau set point, kemudian ada komparator atau biasa disebut dengan pembanding, kemudian ada controller, dari controller ke aktuator. Nah, aktuator ini penggerak, kemudian ke plane, sebelum ke output ini ada umpan balik, ya. Jadi ada umpan balik, misalnya kalau ada antara input sama output terjadi perbedaan, nah di sini umpan balik yang memberitahu kalau ada terjadi masalah. Kemudian ini kita juga bisa lihat, ini adalah alat untuk pemanasan dalam tangki. Jadi ada saluran uap panas, kemudian ada operatornya yang membuka tutup katup atau keran. Kemudian saluran air pendingin. Ya. Nah, air pendingin ini dipanaskan di dalam tangki. Kemudian di sini dilengkapi dengan pengukur suhu atau termometer. Ini untuk saluran air panas. Kemudian ada pembuangan uap panas. Nah, dari alat ini dibuat dalam bentuk diagram blok. Yang pertama, suhu air panas yang diinginkan atau yang disetting. Kemudian ada controller, ada operator. Kemudian bertindak sebagai aktuator adalah katup plus tangan operator. Kemudian ada tank atau tangki air. Kemudian suhu air panas yang sebenarnya. Oke. Nah, ini contoh berikutnya adalah untuk sama, ini untuk suhu air panas yang diinginkan, tapi di sini ada umpan balik. Jadi ada komparator, ada controller, ada motor listrik plus driver, kemudian ada tangki air. Sebelum suhu air panas keluar atau yang sebenarnya yang sudah ini ada apa namanya, ada sensor suhu itu terhembusan. Nah, kemudian ini contoh berikutnya adalah level, ya, level tangki. Jadi kalau misalkan permukaan air tangki ini ada apa namanya, yang sebagai kontrolernya adalah operator. Ini ada keran air, kemudian ada tangan operatornya, kemudian di saluran air masuk ke dalam tangki, kemudian tinggi permukaan air yang diinginkan. Nah, kalau dalam bentuk alat, kemudian dibuat dalam bentuk blok diagram, ini kita bisa lihat tinggi permukaan air yang diinginkan, kemudian ada kontrolernya itu adalah operator. Kemudian sebagai penggerak atau aktuatornya adalah katup plus tangan. Nah, untuk proses ini dalam tangki air, kemudian tinggi permukaan air sebenarnya yang harus dikontrol atau dijaga. Nah, ini berikutnya untuk prototipe mobil robot. Ini juga alatnya, kemudian kita bisa lihat dalam bentuk blok diagram atau diagram blok. Jalur yang diinginkan, kemudian ada komparator. Sini ada komparatornya, kemudian ada kontrolernya. Ada kontroler di sini, kemudian ada driver, motor stepper.
kemudian ada motor stepper, kemudian sebelum jalur sebenarnya jadi ada sensor jarak yang mengatur pergerakan daripada mobil robot. Nah, berikutnya pengertian daripada konfigurasi sistem kendali. Apa itu konfigurasi sistem kendali? Adalah suatu bagan sistem kendali yang biasanya terdiri dari diagram blok, kemudian ada titik penjumlahan, terus pun kemudian ada titik cabang atau take off point. Nah, kalau bicara konfigurasi sistem kendali, biasanya ada diagram bloknya. Apa itu diagram blok? Adalah suatu gambaran hubungan sebab dan akibat suatu antara masukan dan keluaran suatu sistem. Nah, setiap alat pasti ada komponen. Nah, apa itu komponen? Adalah elemen-elemen dari suatu sistem. Setiap elemen digambarkan dengan sebuah blok dengan satu masukan dan satu keluaran. Selain daripada diagram blok, ada titik penjumlahan. Apa itu titik penjumlahan? Adalah titik di mana dua atau lebih sinyal bisa ditambahkan atau dikurangkan. Nah, kemudian ada titik cabang, adalah titik di mana satu sinyal dicabangkan menjadi lebih dari satu sinyal. Dan kita bisa lihat sistem kontrol loop tertutup. Di sini ada referensi, kemudian ini plus minus ya. Jadi inputnya plus, umpan baliknya minus. Nah, kemudian ada elemen kendali. Ini ada koreksi, elemen koreksi, ada sistemnya diatur, kemudian ada umpan balik. Ini untuk feedback. Oke, ini ada gangguan. Ya. Oke. Nah, kemudian ini aljabar daripada loop terbuka. Di sini ada dua blok dalam hubungan seri. Jadi ada dua apa namanya, proses, ada G1 dan G2. Nah, untuk mencari keluaran di Y1 berarti G1 kali X. Jadi Y1 sama dengan G1 dikali dengan X. Kalau untuk mencari Y berarti Y2 dikali Y1. Nah, nilai Y1 itu sama dengan Y1 kali X. Sehingga Y sama dengan Y2 kali Y1 kali X. Dari persamaan di atas dapat dibuat diagram blok baru yang lebih sederhana seperti gambar di bawah ini. Jadi ini bisa disederhanakan dalam bentuk satu blok ya. Jadi X masuk, kemudian ada proses G1 kali P2, keluarannya adalah Y. Nah, kemudian untuk mengetahui fungsi alih C per X, ini bisa kita lihat berarti Y per X sama dengan G2 kali G1. Itu adalah fungsi alih atau proses. Nah, berikutnya ini nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, ini ada diagram blok untuk umpan balik negatif. Ya. Jadi di sini ada referensi, kemudian di sini ada komparator, ada proses, ini ada output. Sebelum keluar di sini ada umpan balik. Di sini kelihatan plus dan minus ya. Itu adalah error, itu adalah umpan balik. Nah, untuk mengetahui berapa keluaran, kita bisa lihat keluarannya sama dengan G dikali R dibagi 1 ditambah G kali H. Nah, untuk fungsi transfer atau fungsi alihnya C per R sama dengan G dibagi 1 ditambah G kali H. Nah, kemudian untuk sama ini diagram blok untuk loop tertutup, tapi umpan baliknya positif. Jadi inputnya positif, umpan baliknya juga positif. Sehingga persamaan untuk mencari keluarannya G kali R dibagi 1 dikurang G kali H. Kemudian untuk mencari fungsi alih berarti C per R sama dengan G dibagi 1 dikurang G kali H. Nah, antara yang tadi umpan balik negatif sama positif, perbedaannya kalau dia umpan baliknya positif atau plus plus, maka di sini harus minus. Kalau misalnya di sini plus dan ini minus, berarti dia di sini harus positif. Oke, ini kita bisa lihat contoh sederhana. Sebuah kontrol tertutup yang mempunyai komponen umpan balik negatif, itulah nilai fungsi transfernya dalam keluaran.
Nah, kita harus tulis dulu diketahuinya apa. Yang pertama adalah case sama dengan 5, R-nya itu adalah 2, H-nya adalah 3. Jadi kita buat dulu dalam bentuk diagram blok supaya gampang kerjakan. Tapi di sini umpan baliknya adalah negatif, berarti plus minus. Nah, kalau plus minus berarti rumusnya tadi C sama dengan G kali R. 1 ditambah dibagi 1 tambah G kali H. Ya. Atau untuk apa namanya fungsi transfer C per R sama dengan G dibagi 1 ditambah G kali H. Nah, kemudian dari rumus ini kita masukkan angka yang sudah diketahui G-nya berapa, 5 dibagi 1 ditambah 5 kali 3 berarti 5 per 16. Ini adalah fungsi alif. Nah, untuk mencari keluarannya berarti 5 kali 2 dibagi 1 tambah 5 kali 3. 5 kali 3, 15 tambah 1, 15. Berarti 10 per 16. Untuk selanjutnya, jadi untuk positif ya, tadi kan negatif. Sekarang untuk positif. Nah, kalau dia positif berarti harus di sini negatif ya. Ya kan? Berarti sama tadi G. Jadi untuk mencari keluaran berarti G kali R dibagi 1 dikurang G kali H. Nah, kita masukkan nilainya 5 kali 2 dibagi 1 dikurang 5 kali 3. 15 kurang 1 berarti 14. Berarti 10 per minus 14. Begitu juga dengan fungsi Ali. Berarti 5 dibagi 1 dikurang 5 kali 3. 15 kurang 1 berarti 14. Oke, barangkali untuk pertemuan ini cukup sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.